Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembahasan soal matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK yang sedang viral, yaitu yang biasa kita sebut dengan bahasa Panda. Untuk lebih jelasnya, soal ini saya dapatkan dari sebuah PDF di mana soal ini dibuat oleh grup belajar UTBK The King Education. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca keterangan ini secara detail tentang model soal dan kata kunci dalam mengerjakan soal tersebut. Tapi untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama soal nomor satu ini sudah pernah saya bahas pada video yang pertama. Jadi ini tidak saya bahas kembali. Jawabannya adalah A, besok juga cerah. Kalian bisa nonton ke video saya yang sebelumnya ya. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita diberi kode dan arti di mana yang pertama kan itu artinya dia, kita tuliskan ini artinya dia. Kemudian perhatikan baris kedua dan ketiga. Di sini ada kalimat kawan kun artinya aku rindu ini ya, aku rindu. Kemudian kawan kan kun kun artinya dia sangat rindu. Nah, perhatikan baris kedua dan ketiga di antara dari baris kedua dan ketiga ini ada satu kata yang sama yaitu kawan. Nah, artinya pun ada yang sama yaitu kata rindu, sama ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa kawan itu artinya rindu. Secara otomatis karena pada baris kedua kun itu sudah tersisa satu kata, berarti kita bisa simpulkan bahwa kun itu artinya aku. Kemudian kan sudah artinya dia, berarti kun itu artinya sangat. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan yaitu kawan kun. Tetapi untuk melihat polanya, kita bisa perhatikan baris ketiga untuk mengamati pola kalimat ya. Pada baris ketiga kalian bisa perhatikan bahwa kawan kan kun artinya adalah dia sangat rindu. Di mana saya beri label merah yaitu kan artinya dia. Berarti kan ini diletakkan di tengah, sedangkan artinya diletakkan di depan. Berarti bagaimana jika kita ingin mengartikan kawan kun? Nah, karena kun ini artinya aku, berarti aku ini kita letakkan di depan. Berarti artinya adalah aku sangat rindu. Berarti jawabannya adalah B. Langsung kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini pertama kita sudah punya satu kata, yaitu yang pertama adalah siang, yaitu artinya Kiko. Kemudian perhatikan baris 1 dan 3. Ada satu kata yang sama yaitu koi, di mana artinya juga ada yang sama yaitu terang. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa koi itu artinya terang. Secara otomatis karena koi artinya terang pada baris pertama berarti sudah pasti koki itu artinya malam. Lalu karena kiko artinya siang berarti iko itu artinya tidak. Nah, kita sudah punya kosakata yang dibutuhkan. Kemudian kita perhatikan pola kalimatnya pada baris ketiga. Pada baris ketiga ini ada kalimat koi kiko iko yang artinya siang tidak terang. Saya beri 3 label warna merah, biru, dan hitam. Perhatikan label warna merah bahwa koi itu artinya terang, ternyata artinya itu diletakkan di belakang. Ya. Koi itu artinya terang diletakkan di belakang. Lalu kiko yang kalimat katanya di tengah diletakkan di kata paling depan. Nah sekarang bagaimana jika kita ingin menyatakan malam tidak gelap? Nah, karena gelap ini berlabel merah, berarti kita harus letakkan di depan. Karena kita tidak punya kosakata yang menunjukkan kata gelap, berarti kita isi titik-titik saja. Kemudian untuk kata keduanya itu kata berlabel merah, berlabel biru, yaitu malam, di mana artinya adalah koki. Kita tulis di sini koki. Kemudian yang berlabel hitam ini tidak, artinya adalah iko. Nah, berarti kita cukup cari kalimat yang ada kata koki dan iko pada dua kata terakhir. Dan jawabannya adalah A ya. Oi koki iko. Nah, sementara kata yang lain tidak ada koki dan iko. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita sudah diberi satu petunjuk bahwa poh itu artinya mundur.
Kemudian kita bisa perhatikan baris kedua dan ketiga ada satu kata yang sama yaitu hip. Artinya juga ada yang sama yaitu belakang. Nah, secara otomatis kita sudah punya satu kosakata baru yaitu hip sama dengan belakang. Secara otomatis poh ini artinya maju ya pada baris kedua. Poh, satu huruf O ini artinya maju. Kemudian karena poh ini artinya mundur, berarti hop itu artinya ke. Kemudian kita ingin menyelesaikan soal yaitu apa arti hip, poh, hop. Nah, kita perhatikan polanya terlebih dahulu pada baris ketiga. Hip, poh, hop. Nah, label merah ini arti dari label merah diletakkan di belakang. Arti dari label biru diletakkan di depan seperti pada soal nomor 3. Nah, bagaimana cara mengartikan hip, poh, hop? Berarti yang pertama ditulis artinya adalah yang berwarna biru ya, yang di tengah ini. Berarti poh itu artinya maju. Oke, kemudian yang kedua adalah hop yang berlabel hitam, berarti kita tulis artinya ke. Kemudian yang terakhir yang berwarna merah artinya hip itu artinya belakang. Berarti ini. Berarti artinya adalah hip pohop berarti maju ke belakang. Berarti jawabannya adalah D. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jawabannya adalah D. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6 ini kita sudah diberi 3 kata dasar yaitu ada Okino yang artinya papa, Akuno artinya Ananda, dan Okina artinya mama. Sekarang yang ditanyakan, dengan ada satu kalimat, Okino Nakuno Aminik artinya Ananda cinta papa. Yang ditanyakan bagaimana jika papa cinta mama. Nah, perhatikan pola kalimatnya. Jadi Okino sebagaimana yang kita tahu pada kosakata sebelumnya artinya papa, diletakkan di paling belakang. Kemudian Akuno artinya Ananda, itu diletakkan paling depan dan diberi sisipan awalan N di depannya. Kemudian Aminik artinya cinta, diletakkan di tengah. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita ingin menyusun kalimat papa cinta mama? Nah, karena objeknya ini yang berlabel merah kita letakkan di belakang, berarti mama harus kita letakkan di depan ya, mama yang ini, yang berlabel merah. Dan mama itu artinya Okina, berarti kita langsung tulis Okina. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan bahwa jawabannya itu A. Karena satu-satunya opsi yang meletakkan Okina di depan itu hanya A. Oke. Tapi kita lanjutkan saja ya, Okina. Kemudian yang kedua berlabel biru yaitu Papa. Papa itu Okino. Okino dan diberi sisipan awalan N. Berarti Nokino. Ya. Okino diberi sisipan awalan N. Kemudian diakhiri dengan kata Aminik. Berarti dari sini kita sudah punya jawabannya adalah A. Nah, di sini ada perbedaan Okino. Mungkin di sini ada kesalahan ketikan ya. Mungkin maksudnya di sini adalah Nokino. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kita sudah sama dengan soal nomor 6, sudah diberikan beberapa kata dasar yaitu Yioni, artinya jalan pulang, Yoinino, jalan kembali, dan Oina, jalan pergi. Perhatikan struktur kalimat pada baris keempat, yaitu Oina, Oioni, Oiai. Jalan pulang menuju jalan pergi. Nah, dari kosakata yang kita sudah punya di awal bahwa Oina ini artinya adalah jalan pergi, diletakkan di belakang. Kemudian yang biru ini diletakkan paling depan. Kemudian yang hitam artinya menuju diletakkan di tengah. Nah, ini sama polanya seperti soal nomor 6 tadi. Nah, berarti untuk mencari arti dari jalan kembali menuju jalan pulang. Nah, yang pertama kali kita tuliskan adalah yang berlabel merah, yaitu jalan pulang. Nah, jalan pulang itu yang mana? Jalan pulang itu adalah Ioni. Jadi kita tulis di depan adalah Ioni. Nah, dari sini lagi-lagi bisa kita langsung tebak bahwa satu-satunya opsi yang menyediakan kata Ioni itu adalah D. Jadi sudah pasti ini jawabannya D ya. Ioni. Oke, kita lanjut pembahasan. Ioni kemudian kata yang kedua adalah jalan kembali. Label biru ya, jalan kembali. Jalan kembali adalah Yoinino diberi sisipan awalan O. Berarti Ioni, O, Yoinino. Kemudian diakhiri dengan kata
Nah, IOI. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini berbeda dengan ketujuh soal sebelumnya. Soal nomor 8 ini adalah mengartikan kata-kata yang terdiri dari beberapa huruf. Ya, untuk nomor 8 ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Jawabannya adalah 2, yaitu JAG. Kita langsung masuk ke soal nomor 9. Nah, di sini kita diberikan kesamaan J sama dengan 4. Nah, karena semua dalam soal ini berbentuk huruf, maka kita harus mengkonversi angka 4 ini ke dalam huruf. Nah, huruf keempat itu apa? Huruf keempat itu adalah D. Berarti bisa kita tuliskan J sama dengan D. Berarti dari sini kita punya kesimpulan bahwa J sama dengan D. Lalu kita buat kesamaan seperti ini. Kita mulai dari J sama dengan D. Huruf setelah J adalah K. Berarti huruf setelah D adalah E. Berarti karena J sama dengan D, berarti K sama dengan E. Begitu pula seterusnya kita lanjutkan K, L, M, N, O. Kita lanjutkan dengan kesamaan E, F, G, H, I, dan seterusnya. Sampai Z lalu kembali ke A. Nah, sehingga kita punya kesamaan seperti ini. Nah, setelah kita sudah punya kesamaan seperti ini, langsung saja kita kerjakan soal yang diminta. Yang pertama adalah O itu adalah I, H itu adalah B, A itu adalah U, jadi sudah ibu. Kalau kalian lanjutkan, arti dari pertanyaan ini adalah ibu kota Indonesia, tanda tanya. Nah, apa ibu kota Indonesia? Nah, sekarang kita artikan setiap kata pada opsi ini sesuai dengan kesamaan yang sudah diberikan. Untuk yang A itu, kalau kalian artikan, artinya Jakarta, sesuai ini ya. P itu sama dengan J, G itu sama dengan A, dan seterusnya ya. Artinya Jakarta. Kemudian B itu tidak jelas. Begitu pula untuk C, D, dan E itu tidak jelas jika kita artikan sesuai kesamaan ini. Dan dari sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah A. Ya, oke, langsung lanjut kita ke soal nomor 10. C sama dengan 26. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa huruf ke-26 itu adalah Z. Nah, berarti C sama dengan Z, kita buat kesamaannya. Kita mulai dari C sama dengan Z, berarti D sama dengan A, E sama dengan B, dan seterusnya. Sekarang kita ikuti pola ini untuk mencari arti dari pertanyaan yang diberikan. Huruf H itu adalah E, huruf Q itu adalah N, huruf D adalah A, dan huruf P adalah M. Berarti 6 ya, ENAM. Jika kita artikan secara lengkap, artinya adalah 6 dikurangi nih ya, dikurangi 2 hasilnya. Nah, 6 dikurang 2 hasilnya berapa? Ya, pasti hasilnya adalah 4. Nah, dari sini kalian sudah bisa tebak yang mana kira-kira dari kalimat ini yang artinya 4. Pasti D ya, karena cuma bagian pilihan D ini yang terdiri dari 5 huruf. Tapi jika kita rincikan arti dari setiap pilihan ini, yang pertama adalah 5, kemudian 6, 2, 4, dan nah ini tidak jelas apa. Berarti sudah pasti 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Langsung lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 ini kita sudah bahas juga di video sebelumnya. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 12. Nah, nomor 12 ini kita diberi kode dan arti. Pertama ada kata Kiposade yang artinya NOHJDCZR. Nah, untuk soal ini kalian harus cari kedekatan antar kata, antar huruf, kedekatan antar huruf. Pertama, kalian perhatikan huruf K. Kira-kira huruf K ini dekatnya dengan huruf apa? Ya, huruf K pasti dekatnya dengan huruf J. Ya. Kemudian huruf I dekat dengan huruf H, dan seterusnya. Nah, jika kita uraikan bisa seperti ini. Kalian perhatikan yang label hitam, ini sengaja saya pisahkan karena mereka memiliki kedekatan. Pertama, perhatikan kata Kipo dan NOHJ, di mana K itu dekat dengan J, yaitu huruf sebelum K adalah J, kemudian huruf sebelum I adalah H, huruf sebelum P adalah O, dan huruf sebelum O adalah N. Nah,
Berarti untuk kata otis muka kita bisa lakukan pola yang sama. Pertama kita tuliskan kata otis terlebih dahulu, lalu kita cari huruf sebelum O. Huruf sebelum O apa? Yaitu huruf sebelum O yaitu N, huruf sebelum T adalah S, huruf sebelum I adalah H, dan huruf sebelum S adalah R. Berarti dengan menggunakan pola yang sama, perhatikan bahwa N itu diletakkan paling pertama ya. Berarti kita start dari bawah, N, O, H, J. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa huruf pertama adalah R, H, S, N. Kemudian kita perhatikan lagi pola yang saya beri label biru, yaitu kata sade. Sade. Nah, kedekatannya dengan ini ya, pasti di bagian ini ya, bagian huruf R. S itu sebelum huruf sebelum S itu adalah R, kemudian huruf sebelum A itu adalah Z, huruf sebelum D adalah C, huruf sebelum E adalah D. Berarti untuk kata muka juga seperti itu. Huruf sebelum M adalah L, huruf sebelum U adalah T, huruf sebelum K adalah J, dan huruf sebelum A adalah Z. Berarti dengan memperhatikan urutan seperti sebelumnya kita mulai dari bawah, yaitu D, C, Z, R. Berarti ini juga kita mulai dari Z, J, T, L. Berarti sudah pasti jawabannya A. Sebenarnya dari awal kita sudah bisa tebak ya bahwa jawabannya pasti A. Karena kita sudah punya pola RHSN. Nah, sudah pasti RHSN itu hanya bagian A saja. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Ada kata praktis dan kata RJHSOKZJ. Nah, perhatikan kedekatan kalimatnya. Saya pisahkan yang label hitam seperti ini karena mereka memiliki kedekatan pada setiap hurufnya, yaitu kata prak dan OKZJ. Di mana huruf sebelum P adalah O, huruf sebelum R adalah Q, huruf sebelum A adalah Z, dan huruf sebelum K adalah J. Kita lakukan pola yang sama pada kata dynamics. Nah, huruf sebelum D itu adalah C, huruf sebelum U adalah T, huruf sebelum N adalah M, dan huruf sebelum A adalah Z. Nah, perhatikan OKZJ ini diletakkan paling akhir, di mana dimulai dari huruf O, berarti di sini kita mulai dari huruf C ya, tapi kita letakkan di 4 huruf terakhir. Berarti kita tuliskan CTMZ. Nah, dari sini sebenarnya sudah ketebak bahwa jawabannya adalah D, yaitu CTMZ berada pada 4 huruf terakhir. Tapi kita lanjutkan saja pembahasan ke 4 huruf terakhir, yaitu TIX dan RJHS. Sama seperti sebelumnya, huruf sebelum T adalah S, huruf sebelum I adalah H, huruf sebelum K adalah J, dan huruf sebelum S adalah R. Berarti untuk kata MICS, bisa kita tebak bahwa huruf sebelum M adalah L, huruf sebelum I adalah H, huruf sebelum C adalah B, dan huruf sebelum S adalah R. Nah, kita perhatikan polanya. Kita mulai dari bawah ya, yaitu R, J, H, S seperti ini. Berarti ini juga kita mulai dari bawah, yaitu R, B, H, L. Berarti jawabannya adalah D. Langsung ke soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14 ini agak beda dengan soal sebelumnya. Kita tidak pisahkan 4 huruf seperti sebelumnya ya, tapi ini kita punya pola yang berbeda. Polanya seperti apa? Nah, seperti ini. Perhatikan kedekatan antara L dan K. Jadi ini kota Bali, yang ini LQ, WE, GG, SQ. Nah, perhatikan bahwa setelah huruf K itu adalah huruf L tanpa dipisahkan oleh satu huruf. Kemudian huruf O dan Q itu dipisahkan oleh satu huruf, yaitu OPQ. Kemudian antara huruf T dan W itu dipisahkan oleh dua huruf, yaitu TUVW. Berarti dipisahkan oleh huruf V. Begitu pula seterusnya, yang pertama tidak dipisahkan oleh huruf apapun. Dipisahkan satu huruf, dua huruf, tiga huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan 7 huruf. Jelas ya. Berarti bagaimana dengan U, W, Q, E, X, I, H, J, N? Pertama tidak dipisahkan oleh huruf. Berarti kemungkinannya huruf setelahnya bisa V, bisa T ya. Nah, dari pilihan opsi yang tersedia itu tidak ada huruf V. Berarti sudah pasti jarak
yang tidak memiliki jarak dengan huruf U itu pasti huruf T. Nah, berarti sudah pasti pola yang kita punya adalah huruf sebelumnya. Jadi huruf sebelum U adalah T. Huruf sebelum U adalah T. Berarti huruf sebelum W adalah U, di mana dipisahkan oleh huruf V, yaitu UVW. Lalu huruf sebelum Q dipisahkan oleh dua huruf, sudah pasti huruf N, di mana NOPQ. Lalu A, B, C, D, E dipisahkan oleh 3 huruf, dan seterusnya dipisahkan oleh 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf, dan dipisahkan oleh 8 huruf. Jadi kode untuk arti UWQEXIHJN adalah tunas cabai. Berarti jawabannya adalah A. Langsung kita masuk ke soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini kita sudah punya operasi, yaitu kita mengoperasikan ini, dua ini, hasilnya adalah 4. Nah, sudah pasti yang kita operasikan adalah angka. Nah, pertanyaannya adalah, angka apa yang terdiri dari 5 huruf, kemudian ada 2 huruf yang sama di huruf kedua dan keempat. Nah, jika kita mendata huruf yang terdiri dari 5 huruf itu adalah 4 dan 7. Tetapi huruf yang memiliki huruf yang sama pada huruf kedua dan keempat itu sudah pasti 7 ya, yaitu huruf U dan U. Ini huruf kedua dan keempatnya U. Berarti GHWHU itu merujuk ke angka 7. Nah, sekarang 7 kurang berapa yang hasilnya 4? Pasti 7 kurang 3. Nah, berarti dari sini kita sudah punya kesamaan huruf dasar. Yang mana kesamaannya yaitu huruf G ini sama dengan T. Ya, huruf G sama dengan T dan huruf H sama dengan U. Bisa kita buat persamaannya seperti ini. Kita mulai dari huruf G sama dengan T dan H sama dengan U. Dan seterusnya G, H, I, J, T, U, V, W, dan seterusnya sampai Z ya. Begitu pula langsung setelah Z, A, B, C, D, dan seterusnya. Kita sudah punya kesamaan huruf seperti ini. Sekarang kita artikan pertanyaan yang diberikan. Pertama huruf Y itu sama dengan L, kemudian V itu sama dengan I, Z itu sama dengan M, dan N itu sama dengan A. Berarti ini artinya 5 ya. Jika kita artikan secara rinci, artinya adalah 5 dikurang 4 tambah 2. 5 kurang 4 itu adalah 1, 1 tambah 2 sama dengan, ya pasti hasilnya sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian yang terakhir, soal nomor 16. Di sini ada operasi juga, FNGH tambah GFTN itu sama dengan 4. Nah, angka apa yang dijumlahkan jika hasilnya 4 tapi terdiri dari 4 huruf? Ya, tidak mungkin 2 tambah 2 ya, karena 2 tambah 2 itu terdiri dari 3 huruf. Atau 4 tambah 0, 0 itu 3 huruf. Yang memungkinkan yang terdiri dari 4 huruf jika dijumlahkan adalah 1 tambah 3 atau 3 tambah 1. Nah, pertanyaannya adalah, yang mana yang memiliki huruf yang sama? Perhatikan ini ya, perhatikan petunjuk soalnya. Di sini huruf ketiga pada kata pertama itu sama dengan huruf pertama pada kata kedua. Huruf ketiga pada kata pertama dan huruf pertama pada kata kedua. Dan yang memenuhi itu adalah 1 tambah 3. Karena huruf ketiga yaitu T sama dengan huruf pertama pada kata kedua yaitu T juga. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa untuk kalimat ini artinya adalah 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti dari sini kita sudah punya kesamaan huruf yaitu bahwa F sama dengan S, N sama dengan A, G sama dengan T, dan H sama dengan U. Berarti bisa kita buat kesamaannya seperti ini. Yaitu S sama dengan F, begitu pula G sama dengan T, dan seterusnya. Kita buat urutannya seperti ini. G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya. Langsung kita lanjutkan. Dari kesamaan ini bisa langsung kita tentukan arti dari pertanyaan yang diberikan, yaitu Y, V, Z, N. Y itu L,
V itu I, Z itu M, dan N itu A. Berarti 5 tambah, nah jika kita artikan secara lengkap, artinya adalah 5 tambah 4. 5 tambah 4 artinya adalah, ya pasti sama dengan 9. Berarti jawaban yang tepat adalah 9. Oke, demikian 16 nomor yang kita sudah bahas yang berkaitan dengan soal UTBK yang sedang viral yang biasa kita sebut dengan bahasa panda. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka, silahkan berlangganan, tekan subscribe. Jika kalian ingin bertanya atau ingin konsultasi tentang soal yang diberikan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.